Syukur kepada Tuhan malam hari ini. Tidak ada cara lain menghadapi setiap keadaan, masa-masa sukar di depan mata kita. Tidak ada cara lain selain kita memandangnya dengan mata iman. Karena Tuhan sanggup merubah kesukaran menjadi sukacita bagi setiap kita. Dia hanya sejauh iman kita, saudara. Ketika kita mau melihat dengan mata iman kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai melihat dari kacamata yang berbeda, sehingga setiap persoalan, bahkan setiap tanah yang tandus dirubah menjadi tanah yang bermata air bagi kita. Kita punya Tuhan yang sanggup, kita punya Allah yang luar biasa, dan Dia bekerja hanya sejauh percaya dan iman kita kepada Dia. Malam hari ini, biar kita mau sungguh-sungguh selalu berharap dan bersarah dan berdoa dan bersandar hanya kepada Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Biar dengan mata iman kita mau bilang, Tuhan, Engkau baik bagi kami, dan kami melihat setiap keadaan itu berubah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari sekali lagi naikkan pujian ini, saudara, katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau, Tuhan, yang berbicara pada kami lewat kebenaran firman. Kami butuh firman Tuhan hari-hari ini. Kami butuh pedoman hidup. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh kekuatan. Kami butuh janji-Mu, Bapa, yang menyertai kami. Firman-Mu memberikan kami pemahaman yang baru, supaya kami bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Tetapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, sampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Kami membuka hati kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Iya, shalom saudara. Iya, saya percaya kita semua pasti dalam keadaan yang baik, luar biasa. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita mau bilang Tuhan itu baik. Saudara, saya ingat saudara ketika menyanyikan pujian ini tadi, saya mendapat sebuah kesaksian dari seorang perawat yang berada di Tangerang, atau kalau nggak salah ya, dia ditugaskan untuk melayani pasien COVID, saudara ya, yang terkena corona. Dan pada waktu itu dia berkata, dia melihat ya bagaimana orang yang terkena COVID itu, ya dia bersaksi, saudara. Dia bilang ketika dia harus melayani orang yang terkena COVID itu tidak mudah, saudara ya, karena dia harus menyatakan kepada keluarganya supaya dia juga tidak membawa pulang penyakit ya, dan itu tidak mudah memang. Ya, seringkali kita itu hidup dalam ketakutan, tapi kita lupa melihat bahwa di luar sana masih banyak orang yang bertarung nyawa, contohnya para medis, dokter, perawat. Lalu perawat ini berkata dia melayani seorang ibu yang positif terkena COVID dan anak bayinya juga, saudara. Jadi anak bayinya juga dirawat di ICU dan ibunya juga ya di ruang isolasi. Ibu itu menangis kepada perawat sambil berkata, aku pengen mati ya, biar aku mati saja. Lalu perawat itu berkata kepada ibu itu, ibu ya,
Ayo ibu berjuang, karena anak ibu juga terus membaik kondisinya. Ibu berjuang untuk anak ibu, buat bayi ibu. Ayo ibu berjuang. Lalu saudara, perawat ini setiap hari bahkan mereka menunjukkan video-video dari bayinya yang terus membaik, dan ibu itu mulai mendapatkan semangat untuk berjuang dan bertahan hidup. Lalu ibu itu juga kondisinya mulai terus membaik. Lalu kesaksian dari perawat itu, dia berkata apa? Tadinya ketika dia harus merawat ya pasien yang terkena COVID itu tidak mudah, saudara. Ya, kita bisa melihat itu tidak mudah dan itu nggak gampang. Mereka berada di garis depan, langsung berhadapan dengan orang yang terinfeksi virus, dan itu tidak gampang. Mungkin sebagian kita hari ini hanya berada di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, dan kita bersungut-sungut. Ya, saya membaca bagian status-status orang di Facebook, bete banget, bosan banget di rumah. Saudara, kalau kita melihat para perawat, dokter, tenaga medis, mereka berada di garis depan. Dan kalau saudara bertanya, mereka mungkin memilih pengen di rumah bersama keluarga. Lalu perawat itu berkata, ketika dia mulai melayani ibu itu dengan kasih Tuhan, tiba-tiba Tuhan mulai berbicara dan dia mulai menyadari bahwa setiap orang itu dipanggil berbeda-beda. Dia mulai berkata, Tuhan, mungkin ini panggilanku. Aku sebagai perawat, panggilanku adalah melayani mereka dan aku berada di garis depan. Lalu dia berkata, ya pujian ini dia nyanyikan, saudara, ya sambil dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pujian itu awalnya berkata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Garis bawahi dia berkata, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencanamu Tuhan. Dia berkata, saudara, ketika dia merenungkan pujian itu, dia menyadari bahwa panggilan kita ini dalam Tuhan ada. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dan dia berkata, aku bersyukur aku ditempatkan Tuhan sebagai perawat, itu panggilanku. Mungkin dia tidak menjadi pendeta seperti saya, dia nggak jadi pengkhotbah, ya. Tetapi dimanapun dia bilang kita berada, maka disitulah Tuhan memilih dan mengutus kita menjadi alatnya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Yang tadinya dia ketakutan, yang tadinya dia bimbang karena dia harus berdiri di garis depan, semuanya berubah menjadi sukacita ketika dia bisa menolong orang dan memberikan semangat untuk orang itu sembuh. Dan dia berkata dia menemukan panggilannya. Kenapa dia bisa memandangnya seperti itu? Karena dia melihat dengan kacamata iman, dengan mata iman. Orang yang selalu memandang dengan mata iman akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Hari ini jangan berkata bete di rumah nggak ngapa-ngapain. Saudara bayangkan ada ribuan perawat, dokter, suster yang pengen berada di rumah seperti saudara. Tapi mereka harus berdiri di garis depan dan itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang memandang dengan mata iman yang bisa melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk menetapkan rencananya dalam kehidupan kita. Saya pengen kita baca Roma 5, Roma pasal yang kelima, judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Ayat yang pertama berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 4, ayat 3 berkata begini, saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang memandang dengan mata iman akan melihat bahwa kesengsaraan itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita lemah ketika kita melihat kepada Tuhan, saudara. Tidak ada sesuatu yang terlalu susah ketika kita melihat dengan kacamata iman. Mungkin hari-hari ini saudara akan mulai menghitung, kira-kira saya hidup bulan ini cukup nggak ya? Dulu waktu saya ya
belum ada COVID ini saya bekerja, mungkin ada yang upah harian ya, saya bekerja ya 2,5 juta sebulan itu cukup bagi saya. Kadang-kadang pun itu ya pas-pasan gitu ya, bahkan kurang. Apalagi dengan sekarang ya, saya tidak mendapat tambahan uang, ataupun kita lagi tidak bekerja. Saudara, bukan hanya saudara, kali ini karena virus corona ini semua orang, mulai dari pemilik pabrik, karyawan, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pendeta, semua jadwal berhenti. Ya, virus ini telah membuat semua orang berhenti dari segala aktivitas. Tapi mari kita melihat dengan mata iman. Saudara, kalau dihitung udah pasti nggak cukup ya. Kalau dihitung secara hitung-hitungan manusia, pasti tidak cukup hidup kita bulan ini karena dengan peristiwa yang terjadi ini. Tapi saya mau mengajak saudara, jangan menghitung dengan hitungan matematika. Mari kita pakai kacamata iman. Kenapa? Saya percaya Tuhan menciptakan manusia di atas dunia ini. Kita diberikan kekuatan untuk bisa bertahan hidup. Dan manusia itu diperlengkapi untuk kita bisa beradaptasi. Dan kita nggak mungkin mati, saudara. Kita nggak bakalan mati. Selalu ada pertolongan dari mana saja ketika kita mau melihat dengan kacamata iman. Ayat ini berkata, orang yang masuk dibenarkan karena iman, berdiri teguh dalam iman, dia akan melihat bukan hanya di dalam kesukaan saja, bahkan dalam kesengsaraan pun. Ya, ayat ini berkata, ayat yang keempat, ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Hanya orang-orang yang punya mata iman yang bisa bermegah dalam kesengsaraan. Ini masa-masa sulit, saudara. Bahkan kita tidak pernah tahu sampai kapan ini akan terjadi. Saya tadi siang juga masih bertanya dalam hati saya, Tuhan, sampai kapan ini Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Bagian kita mempercayai Tuhan, bagian kita berlutut di kaki Tuhan, bagian kita melihat dengan mata iman. Nggak usah takut, saudara. Benar, Tuhan memberikan kepada kita iman. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan hidup. Ketika dia menciptakan kita di bumi ini, maka dia juga berikan kita kekuatan untuk bertahan hidup. Jadi kita nggak bakal mati, saudara. Percayalah, orang yang mempercayai firman Tuhan akan tetap hidup. Kita bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya juga mau menghimbau kepada kita, orang-orang yang punya kemampuan lebih, berbagilah, saudara, berbagi ya, berbagi. Hari-hari ini saya juga digerakkan Tuhan untuk mulai mendata, saudara. Nggak usah jauh-jauh, orang-orang yang ada di sekelilingmu, keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, tetanggamu yang hidupnya berkesusahan ya. Siapa yang Tuhan gerakkan di hatimu, ayo berbagi, saudara ya. Kalau engkau berkelebihan, berbagi. Ini masa-masa sulit, semua orang membutuhkan ya. Dan saya percaya, saudara, ketika kita memandang dengan mata iman, bahkan di sini dikata bukan hanya itu saja, di dalam kesengsaraan pun kita bermegah. Hari-hari ini adalah hari-hari kesengsaraan. Kenapa? Kita tidak mendapatkan upah ya, apalagi yang bekerja sesuai jadwal harian ya, atau apapun ya, kita tidak mendapatkan pemasukan hari-hari ini. Tapi Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Dan dengan keadaan ini kita percaya bahwa kita punya satu kekuatan, yaitu iman. Iman itu akan membuat kita tetap bertahan, saudara. Jadi ingat, saudara, berhentilah bersungut-sungut, berhentilah takut, berhentilah khawatir, berhentilah tidak percaya, berhentilah, saudara. Tapi belajarlah memandang kepada Tuhan dengan mata iman. Ingat, ayat ini berkata, dan bukan hanya itu saja, bahkan kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya banyak mendengar, saudara, ada orang yang WA saya, ibu terima kasih bu ya, lewat COVID ini suami saya bertobat, dia berbalik kepada Tuhan. Dan setiap malam kami menonton channel ibu bersama-sama, kami dan seisi rumah kami dan keluarga kami. Saudara, tidak ada yang lain yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain kita berbalik kepada jalan-jalannya dan kita berserah kepada Dia hari-hari ini. Mari kita mulai terus tingkatkan pujian, penyembahan. Kalau takut, nyanyi saja. Banyak orang hari-hari ini yang terus WA saya, ibu saya takut, ibu saya gelisah. Saya bilang, kalau takut, bernyanyi, puji Tuhan ya. Ya, kalau engkau takut gelisah, puji Tuhan ya, menyembah Tuhan ya. Saya ingat ada satu lagu Jawa, saudara, yang berkata, wong sugih bingung pikir ya. Orang Jawa itu, dan ini terjadi hari-hari ini, saudara ya.
Lagu itu berkata, wong suge bingung pikire, wong larat susah atine, sing ayam mong putrane Gusti Yesus, susah senang tansah memuji. Amin saudara. Artinya apa? Orang kaya bingung pikirannya, orang yang miskin susah hatinya, tapi hanya putranya Gusti Yesus, anaknya Tuhan Yesus yang akan tetap ada damai sejahtera. Biarlah hari ini kita tetap kuat, karena damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkan kepada kita itu jauh melampaui akal pikiran kita. Dan saya percaya saudara, biarlah malam hari ini kita akan terus mencari Tuhan, kita akan terus mengiring Tuhan, kita akan terus percaya kepada Tuhan, kita akan terus berharap kepada Tuhan, bahkan kita akan memandang Dia dengan mata iman.